Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini, hari Sabtu 11 November 2023, kembali kita dipertemukan oleh Tuhan di pagi hari ini dalam suasana yang penuh dengan sukacita. Sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, marilah kita mendasarkannya pada firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca firman, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, oleh karena Engkau baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari ini dalam keadaan tubuh yang sehat, yang diberkati oleh Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami di sepanjang hari ini, maka kami hendak mendasarkannya pada firman Tuhan yang kami percaya firman itu akan menuntun perjalanan kehidupan kami semua. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, inilah kami semua yang bermohon kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan kita di pagi hari ini di dalam kitab Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus dia mengakhiri bagian ini dengan memberitahukan bahwa ajaran pembenaran oleh iman di dalam Yesus Kristus tanpa perlu melakukan hukum Taurat yang ia tegaskan dan ditentang oleh orang-orang lain. Paulus tidak menolak kasih karunia Allah seperti yang dilakukan oleh ajaran pembenaran melalui perbuatan hukum Taurat. Sebab ia menegaskan bahwa dalam Roma pasal 11 ayat 6, tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Paulus tidak menyia-nyiakan kematian Kristus. Sebaliknya dia berkata, sebab sekiranya ada perbuatan kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus di dalam bacaan kita di ayatnya yang ke-21. Sebab Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jika kita mencari keselamatan dengan menjalankan hukum Taurat, maka kita membuat kematian Kristus menjadi tidak ada gunanya. Sebab untuk apa ia ditentukan harus mati, jika kita dapat diselamatkan tanpa kematiannya? Paulus mengemukakan bahwa satu-satunya dasar yang baik untuk kehidupan Kristen adalah percaya kepada Yesus Kristus. Dengan kepercayaan itu, maka hubungan manusia dengan Allah menjadi terjalin dengan baik. Saudara-saudara, sahabat renungan harian keluarga yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Orang yang hidup di dalam Kristus sesungguhnya dibenarkan karena memiliki iman. Keselamatan yang kita terima hanya melalui Yesus Kristus. Tetapi bukan berarti bahwa kita mengabaikan untuk melakukan apa yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Fungsi hukum Taurat merupakan cermin untuk melihat dosa atau sebagai pagar terhadap apa yang harus kita lakukan dan bukan sebagai jalan untuk mendapatkan keselamatan. Manusia dibenarkan karena iman dan oleh iman kepada Yesus Kristus.
Keselamatan datang sebagai karunia Allah, tetapi hanya dapat diterima oleh manusia melalui iman. Orang yang hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus menyadari bahwa hidupnya telah diampuni oleh Allah melalui penebusan Yesus di kayu salib. Karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah dibenarkan oleh iman. Maka kita sebagai warga gereja harus setia kepada Tuhan, setia beribadah, setia taat mendengar firman, rajin berdoa, dan terutama selalu dan mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita di sepanjang hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang ada di dalam surga. Di pagi hari ini Tuhan, kami sungguh bergembira, kami sungguh bersuka cita. Karena ketika kami akan melangkah, melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kami dibekali dengan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa kematian Yesus Kristus sebagai pembenaran, itu akan terus menjadi bagian kehidupan kami. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah kami semua, jemaat Gemim Bukit Meriah Tikala Baru, bahkan mereka yang bisa menjangkau siaran renungan harian keluarga yang disiarkan oleh jemaat Gemim Bukit Meriah Tikala Baru lewat channel YouTube yang ada. Tuhan memberkati kami semua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, di dalam kami bekerja, melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Hamba-hambamu, para pelayan khusus dimanapun berada, biarlah Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kerja pelayanan mereka. Tuhan juga memberkati badan pekerja Majelis Jemaat Gemim Bukit Meriah Tikala Baru. Di dalam mereka melakukan panggilan pelayanan, biarlah segala sesuatu yang mereka lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan memberkati mereka yang bergembira, mereka yang bersuka cita karena boleh merayakan hari ulang tahun kelahiran, merayakan hari ulang tahun perkawinan, ataupun kesuksesan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Biarlah mereka akan selalu bergembira di dalam Tuhan. Dan Tuhan, Engkau memberikan kesehatan, Engkau pulihkan mereka yang sedang dalam keadaan sakit. Mereka yang sedang bergumul karena kehilangan saudara, orang yang mereka kasihi. Biarlah kiranya Tuhan menghibur, Tuhan menguatkan mereka semua. Terima kasih Tuhan, Bapa di dalam surga, biarlah apa yang kami rencanakan di sepanjang hari ini dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih, inilah doa kami, inilah permohonan kami. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mati menebus kami semua. Terpuji Engkau Tuhan, kini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah kita semua terberkati dan kita mampu untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.